Great, good morning. Tema pagi hari ini judulnya menarik ya. Is the Bible corrupted? Pernahkah Anda mendengar kalimat seperti ini? Alkitab dipalsukan ya. Alkitab kan dipalsukan oleh manusia. Aturan kalian itu berubah-ubah. Mari kita kulik komentar-komentar dari teman-teman kita yang di seberang sana ya. Alright, welcome back in this Andres Cyber Channel. My quality time with Jesus. Kami bangga karena kitab kami masih dalam bahasa aslinya. Itu yang didengar ya. Itu yang kita dengar, sehingga menuduh Alkitab kami itu dipalsukan ya, karena keaturan kalian itu berubah-ubah. Kami bangga karena kitab kami masih dalam bahasa aslinya, tapi ketika ditanya arti ayatnya apa, jawabannya sering begini, entahlah, yang penting baca, nanti dapat pahala, kan begitu. Ya, lucunya lagi, yang tidak memahami kitabnya sendiri justru paling rajin menuduh kitab orang lain palsu, kitab orang lain sesat. Itu yang terjadi. Ya, kita tidak bisa menutup mata atau mendengar menutup telinga kita. Sering kita dengar gitu ya. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan ya, dengan hati yang tenang. Benarkah Alkitab dipalsukan atau justru ada yang salah memahami sejarahnya? Oke, alright, saya iris tipis-tipis pelan-pelan ya. Bayangkan ada dua orang, yang satu baca kitab suci tanpa tahu artinya, tapi bangga karena bahasanya dianggap suci. Yang satu lagi membaca kitab suci dan memahami isinya, sehingga hidup dia itu berubah. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih berharga? Firman Tuhan itu bukan sekedar huruf-huruf. Firman Tuhan itu hidup ketika dimengerti dan dilakukan. Itu satu, Alkitab itu tidak dipalsukan, ia diterjemahkan, bukan diubah-ubah. Alkitab memang bukan berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, dan bukan bahasa Arab. Bahasa asli Alkitab itu bahasa Ibrani ya, Perjanjian Lama, dan ada yang berbahasa Aram, beberapa bagian ya. Perjanjian Baru berbahasa Yunani Koine. Bahasa-bahasa ini masih ada manuskrip aslinya loh, sampai sekarang lebih dari 5.800 naskah Yunani. Wow, ada manuskripnya ya, aslinya ada lebih dari 5.800 naskah aslinya. Catat ini, 10.000 naskah Latin dan ribuan manuskrip lainnya. Jika kitab bisa dipalsukan, itu adalah hal yang mustahil, karena masih punya manuskrip asli sebanyak itu. Justru semakin banyak manuskrip, semakin mudah membuktikan bahwa teksnya tidak pernah berubah. Saya ulangi, tema teksnya itu tidak berubah ya. Beda bahasa asli dengan keaslian isi. Bahasa Arab bukan patokan kebenaran, karena banyak membaca bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Membaca tanpa mengerti itu tidak mengubah hidup. Yang penting bukan bahasanya, tapi kebenaran isinya. Itu ada seorang pemuda yang rajin berdebat di dunia maya.
Dia selalu berkata, kitab kalian itu salah, sudah dipalsukan di sana sini. Tapi lalu seorang dosen sejarah bertanya sederhana pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan sebuah kitab suci dipalsukan? Pemuda itu langsung diam 1000 bahasa, nggak bisa jawab, hanya sekedar tuduhan-tuduhan. Lalu dosen itu melanjutkan, jika dipalsukan, tunjukkan manuskrip aslinya yang berbeda. Pemuda itu makin terdiam, nggak bisa jawab. Dosen itu berkata, dalam ilmu sejarah yang lebih berbahaya dari kebohongan adalah keyakinan tanpa pengetahuan. Itu. Dan hari itu pemuda itu berkata, saya menuduh sebelum saya tahu. Kadang teman-teman, masalahnya begini, masalahnya bukan iman, masalahnya adalah informasi yang tidak lengkap. Saya punya teman yang lucu ya, setiap kali ada orang bilang Alkitab dipalsukan, dia menjawab, kalau dipalsukan pemalsunya jenius dong, ya enggak? Pemalsunya pasti jenius sekali, bisa nulis ratusan naskah, meniru gaya bahasa Ibrani, mengatur arkeologi, mempengaruhi 3.500 tahun sejarah. Tapi teman-teman, anehnya tidak ada satupun profesor di dunia ini yang menemukan pemalsu itu. Lalu dia bilang apa? Kalau memang dipalsukan, mana fotonya, mana namanya, mana bukti manuskrip aslinya yang beda? Teman itu bingung. Akhirnya mereka hanya bilang, yang penting saya dengar katanya memang begitu sih. Kadang kita percaya katanya, kita percaya katanya si anu, katanya si itu, katanya ini, lebih daripada belajar faktanya. Facts don't change just because someone shouts louder. Fakta tidak berubah hanya karena seseorang berteriak lebih keras. Teman-teman, understanding is more powerful than memorizing. Mengerti lebih berharga daripada hanya menghafal. Truth is not afraid of questions. Kebenaran tidak pernah takut dipertanyakan. So, poinnya adalah don't judge a book you never read. Jangan menghakimi buku yang bahkan kalian tidak pernah baca. Itu tuduhan yang sering muncul kan? Padahal iman Kristen tidak berkata manusia jadi Tuhan. Enggak pernah berkata itu. Justru Tuhan yang datang ke dunia dan menjadi manusia. Seperti matahari yang cahayanya masuk ke ruangan, cahaya itu bukan benda lain, itu tetap matahari, ya kan? Hanya dalam bentuk yang bisa kita rasakan, yaitu cahayanya yang panas itu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia supaya kita mengenal Allah. Dia bukan manusia yang naik lalu menjadi Tuhan, lalu dipromosikan jadi Tuhan, lalu ujuk-ujuk ada yang mengangkat dia jadi Tuhan. Bukan itu, pikirannya yang pintar gitu loh, yang cerdas. Tapi Tuhan yang turun menjadi manusia, itulah firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1. Jadi pesan moralnya, mari belajar menghargai kitab suci orang lain, bukan dengan prasangka, tetapi dengan pengetahuan. Dan jika kita ingin berbicara tentang kebenaran, kita harus melakukannya dengan hati yang bijaksana. Pengetahuan tanpa kasih akan melukai, kasih tanpa pengetahuan akan tersesat. Tetapi ketika kedua-duanya berjalan bersama-sama, kebenaran akan bersinar
teman-teman. Jadi closing statementnya, kita hidup di zaman informasi yang global ya. Yang paling berbahaya bukan kitab yang salah, tetapi pikiran yang menolak untuk belajar. Itu Alkitab bukan kitab yang palsu. Alkitab adalah kitab yang terjaga keasliannya, diperkuat oleh sejarah dan dibuktikan oleh kehidupan yang berubah. Mari bicara dengan hati, bukan emosi, dengan fakta, bukan asumsi, dengan kasih, bukan kebencian. Mari kita jawab pertanyaan secara jujur ya. Jawab pertanyaan dan renungkan pertanyaan ini. Apakah Anda sudah memeriksa kebenaran sebelum menerima tuduhan dari orang lain? 2. Apakah Anda membaca kitab suci saya dengan pengertian atau hanya dengan kebiasaan? 3. Apakah pikiran Anda terbuka untuk mempelajari fakta sejarah spiritual? 4. Bagaimana Anda bisa menjelaskan iman Anda dengan kasih dan kebijaksanaan? Ya, tolong jawab dan renungkan dengan jujur. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati yang lembut dan pikiran yang bijaksana. Ajar kami untuk berbicara kebenaran dengan kesabaran dan membagikan iman kami dengan kerendahan hati. Jauhkan kami dari kesombongan rohani dan pakailah hidup kami sebagai terang bagi siapapun yang mau mencari kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika YouTube ini, jika video ini memberkati Anda, mari bagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar mereka bisa diberkati dan mereka bisa mengerti bahwa Alkitab tidak dipalsukan. Yang percaya boleh katakan amin. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati.